Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah menjelang maghrib ini kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Saudara Suryarian. Beliau ini mahasiswa Tahfidzul Quran dari Al-Multazam Kuningan ya. Masya Allah. Surat apa yang mau kita baca nih? Surat Al-Mulk. Ya, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Insyaallah. Bingung ini mau ngomong apa saya. Wih, cakep bacaannya. Ya, subhanallah ya. Tadi udah dengan makhraj dan juga sifat hurufnya sudah dikeluarkan dengan kadar dan haknya masing-masing. Karena memang kita belajar tajwid itu kan untuk mengetahui hak dan hak setiap huruf ya, untuk dikeluarkan sesuai dengan haknya. Dan hak huruf itu termasuk adalah panjang pendeknya, terus gunanya, terus mantul atau tidaknya begitu. Tadi bagus itu yang seperti akhir ayat 1 syai'in qadir. Nah, roh ini qadir, roh ini tipis ya. Tadi dibaca tipis betul, qadir gitu. Kemudian tadi saya perhatiin juga ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ya. Bagus tadi udah bisa membedakan antara ta dengan to ya. Itu kelihatan jelasnya karena kebanyakan orang kan ketika ayat ini ta dengan to sama bunyinya. Samawatin tibaqa gitu. Padahal ini dua huruf yang masing-masing punya makhrajnya nggak sama. Ta dengan to sama nggak makhrajnya? Sama ya. Ta dengan to makhrajnya sama, tapi dia sifatnya beda. Ya kan? Kalau to ini sifatnya dia isti'la, kalau ta ini ya istifal gitu. Dan to termasuk huruf yang syiddah ya. Ta juga termasuk syiddah juga sih. Kemudian futur ya, di akhir ayat 3 itu min futur, rohnya tadi bagus dibaca tafkhim tebal ya. Khasir, ayat di akhir ayat 4 itu khasir tipis ya. Itu tadi dibaca tipis. Insyaallah sedikit banget bacanya, tambah lagi gitu. Kadang bisa ketika membedakan yang nun mati atau tanwin bertemunya Ikhwan. dia kadang ada yang kan pernah denger tuh yang eng banget terus sama yang biasa sama yang
Kalau ketak itu agak ke gitu. Tuh Ya. gimana Ustaz? Oke, ini kita cari huruf ikhfa di sini ada pada ayat pertama ini sudah ada nih. Syai'in qadir. Kemudian samawatin tibaqa. Itu ayat ketiga nih, ada dua juga nih. Min tafawut dengan akhirnya min futur. Nah, itu ikhfa yang bunyinya semuanya berbeda ya. Dia tergantung dengan makhraj huruf berikutnya. Jadi ikhfa itu kan dia pertengahan antara izhar dengan idgham. Kalau kita baca izhar dia menjadi syai'in qadir. Itu izhar karena dia jelas, innya harus jelas. Kalau kita baca idgham jadi syai'i qadir. I langsung masuk ke qaf, syai'il qadir. Kan idgham itu memasukkan ke huruf berikutnya. Maka ikhfa itu tengah-tengah antara izhar dengan idgham, dan dia posisi mulut kita itu di sudah siap untuk memasuki makhraj huruf berikutnya. Jadi sebenarnya bunyi ikhfa nggak semuanya bunyi gitu, nggak gitu ya. Dia akan berpengaruh kepada huruf setelahnya. Kalau kayak qaf ini kan dia bunyinya o, berarti di pangkal lidah sini ya. Pangkal lidah, dan dia sifatnya isti'la. Isti'la suara itu agak diarahin ke langit-langit gitu. O Syai'in atau o, coba Ko. k. Kalau k kan suara itu arahnya keluar, k. Ya, karena k huruf kaf ini bukan isti'la. Tapi kalau ko ini isti'la, suara kita arahin ke langit-langit. Ko. Minka dengan min qabli beda. Minka itu bunyi apa? Bunyi ikhfanya gitu kan. Tapi kalau ko min qabli, atau kalau di sini syai'in qadir, syai'in. Jadi syai'in qadir, ada apa, bunyi nya itu mengarah ke atas lah gitu bunyinya gitu. Agak repot ya. Nggak apa-apa, kita lanjutin dengan mana tadi? Mil tafawut. Nah, mil tafawut. Ta ini kan juga hurufnya di ujung lidah ketemu dengan tempat tumbuh gigi atas ya. Ta gitu. Dan dia sifatnya bukan isti'la, enggak seperti qaf, enggak seperti to gitu ya. Dia ringan-ringan aja lah. Jadi melafazkannya juga minta. Ketika mi ini ujung lidah ini udah mau ke ujung lidah kita udah mau ke tempat tumbuh gigi atas. Mintafawut. Nah, seperti itu. Mintafawut dengan min futur ya, betul. Min futur. Huruf fa ini makhrajnya gimana? Fa. Ujung gigi atas ke bibir bawah, bagian dalam atau luar? Dalam. Ujung gigi atas ke bibir bawah ini nempel yang dalam atau yang depan? Fa. Yang dalam dong. Dalam. Kalau yang depan jadi pak ya, jangan enak ya. Putur gitu jadi lucu. Tapi futur. Maka ikhfanya tadi rumusnya gitu. Mim fu. Ketika mim itu udah mau ke fa-nya gitu. Ketika fu baru langsung nempel tuh ujung gigi atas ke bibir bawah. Mim futur. Nah, gitu. Ada lagi nggak yang mau diinin? Nah, ini juga nih. Lisyayatin ayat 5 tuh. Kebanyakan orang nyebutnya gimana? Lisyayatin. Ya, to menjadi ta. Selain itu, kalau dia benar-benar melafazkan to, biasanya ya-nya ikut
terpengaruh dengan huruf to. Contohnya, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Syayatin. Iya. Ya-nya Ke bawah. ke bawah huruf to. Syayatin, yatin. Nah, begitu. Harusnya kan normal aja ya. Syayatin, lisyayatin. Gitu. Terus apa lagi nih? Hamzah dengan ain. Wa a'tadna. Misalnya wa a'tadna, ainnya enggak. Memang lisan orang Indonesia yang pertama sulit itu huruf ain kayaknya. Karena di huruf abjad aja A B C D nggak ada ainnya. Sampai kalau orang dulu tuh sampai ngas aja. Sampai nggak. Karena memang lidah orang Indonesia perlu penyesuaian ini beberapa huruf ya. Di antaranya ain, to, qaf juga begitu kan? Qaf di huruf abjad kita ditulis Q. Tapi dalam melafazkannya nggak sampai Q, nggak gitu. Apa contohnya? Huruf yang ada qafnya apa? Tulisan apa? Kata-kata Indonesia yang ada qafnya apa? Sodakoh. Wakaf ya. Wakaf kan itu pakai qaf harusnya. Wakof kan gitu. Kalau ditulis bahasa Arabnya waw, fa dengan qaf. Wakof. Jadi wakaf. Fikih kan fa, qaf, fa. Fikih itu fa, fikih, qaf, ha. Ya kan? Qafnya jadi ka malah, fikih. Ya. Artinya apa? Ya orang Indonesia nggak terbiasa melafazkan huruf qaf. Q itu ada tulisannya, tulisan untuk mengganti huruf qaf di Arab ya. Tapi cara melafazkannya juga nggak sampai gitu sih. Fikih nggak gitu, ya. Fikih juga gitu, akhirnya kan kembali ke kaf juga. Gitu. Jadi memang perlu penyesuaian ya, ada beberapa huruf hijaiyah. Tadi itu apa ya? Qaf, terus to, ain, perlu penyesuaian karena memang nggak ada di abjad kita. Terus apalagi yang sering kelupaan itu kalau dalam tilawat? Ghain kayaknya San. Huruf ghain ya. Ya ghain memang tidak ada dalam abjad kita. Ini melafazkannya juga melafazkannya juga orang tuh rata-rata jangankan di sini ya, di Timur Tengah saja melafazkan ghain itu beda-beda gitu. Ada huruf ghain ya berubah menjadi huruf bunyi yang lain gitu. Sama seperti huruf qaf tadi, huruf qaf berubah malah menjadi huruf ghain. Daqiqah menjadi daqiqah gitu. Jadi huruf ghain. Huruf ghain berubah lagi menjadi huruf yang lainnya gitu. Aduh. Maka apalagi kita gitu, orang yang jauh nggak pernah belajar bahasa Arab. Tapi memang perlu terus dilatih gitu ya, agar lisan kita ini terbiasa melafazkan makhraj huruf Arab. Coba saya lanjutkan tadi sampai berapa tadi? Sampai ayat 5 kan? 5 ya. Saya lanjutkan ke ayat 6 sampai 12 lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين jazakumullah khairan. Besok berangkat Sorry. balik ke pondok insyaallah. Udah berapa juz nih hafalannya? Aduh. Malu ya kalau ditanya berapa juz ya. Karena masih dikit. Tapi sebenarnya targetnya lebih penting mana antara hafalan dengan pembentulan bacaan. Antara banyak hafalan dengan penguatan hafalan dan juga pembentulan bacaan. Mana lebih penting targetnya itu? Kalau yang lebih pentingnya yang pembetulan bacaan itu Zat. Karena kan biasanya kalau makrotnya beda terus artinya juga beda biasanya. Kadang juga aku pribadi itu dan juga teman-teman salah tempat berhenti. Ya betul. Waqaf dan ibtida itu juga akan merubah konteks ayatnya ya. Konteks dari ayat tersebut betul. Kadang di situ berhentinya salah. Pas berhenti nggak mundur sedikit kadang. Habis berhenti langsung diterabas gitu. Iya, sama juga. Ya sering ditegur juga sama. Iya. Contohnya kan gini, wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berkata kepada malaikat, berhenti itu di situ. Terus lanjutannya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Nah, aku di sini siapa gitu kan? Karena tadi udah berhenti di situ gitu. Tapi kalau dia baca utuh, maka maknanya akan ketemu gitu. Enggak rusak gitu. Ya betul, waqaf dan ibtida ini banyak sekali kurang kita perhatikan. Tapi memang ngafalin Al-Quran itu kan nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Orang yang sudah hafal setahun langsung hafal pun harus terus murojaah seumur hidupnya gitu ya. Barakallah, mudah-mudahan lancar besok perjalanan sampai ke Kuningan. Salam untuk pusat-pusat di sana. Dan menjelang maghrib, salam. Kita akhiri ya semuanya teman-teman yang ada di sahabat-sahabat semua yang ada di Facebook. Tetap mengikuti bincang-bincang kita tentang Al-Quran. Mudah-mudahan besok-besok kita akan hadirkan lagi para pecinta-pecinta Al-Quran yang masih muda-muda ya, yang masih seger-seger nih. Biar yang nonton juga semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.